Ya, oke. Ya, jadi hari ini kita akan bahas indoor wireless network. Ya, kita akan bahas building indoor wireless network. Jadi wireless network yang ada di indoor. Um, ya, ya. Slide-nya ada dalam bahasa Inggris, tapi saya akan bicara dengan bahasa Indonesia. Oke, ini agenda kita. Kita nanti akan ada intro, kemudian kita review prerequisite knowledge ya, layered communication, indoor wireless, kemudian mikrotik untuk wireless indoor. Oke. Nah, intro ya, kita dari GLC, Garda Lintas Cakrawala, website kita di glcnetworks.com. Kita base-nya di Bandung, di Indonesia. Area kita adalah training dan IT consulting. Kita partner untuk Mikrotik, Ubiquiti, Linux, ya other vendor as well. Produk, kita juga bikin produk yaitu GLC Radius Manager, dan kita punya regular event seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, ada webinar. Oke. Nama saya Ahmad Mardiansyah, Anda bisa panggil saya Ahmad. Saya base di Bandung, pengguna Linux, pengguna Mikrotik, pengguna vendor macam-macam. Ya, but mostly kita bergerak di networking dan sistem administration dan programming. Saya partner dan trainer untuk Mikrotik, ya, kita Mikrotik konsultan. Dan juga punya kontributor di beberapa website, dan jika teman-teman punya LinkedIn, ya silakan kita connect di sini. Oke, pengalaman sebelumnya ada di Kongo, di Malaysia, di Afrika, di UK. Ini 5 tahun terakhir ya. Nah, sebelumnya ada di mana? Ya di Afrika juga, di Senegal, di Tanzania, di tempat-tempat lain ya. Untuk lebih detail ada di LinkedIn, dan kerjaan terutama network support dan integration. Jadi kalau kita mau integrate something, ya misalkan integrate dengan radius, terus kemudian kebanyakan migrasi dari bridge network ke router network, itu kita bisa kerjakan. Ya. Tentang webinar, webinar ini sebenarnya bukan barang baru. Kita mulai dari webinar tahun 2010, tahun baru, dan waktu itu belum ada Zoom, jadi kita pakai software lain, saya sendiri lupa namanya, lama banget ya. Dan teman-teman jika berminat ya, silakan ya. Jadi tidak harus expert, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai wadah ini untuk sharing info ya. Teman-teman sudah terima kasih sebagian sudah introduce masing-masing ya, perkenalkan diri masing-masing. Minta tolong dong, dari mana aja nih, datang dari mana aja ini ya, dari Indonesia, yes, saya tahu di sini semua Indonesia sampai saat ini. Dan ya, kalau saya minta tolong perkenalkan diri, background dari mana, kemudian dari kota mana gitu ya, lokasinya. Oke. Oke, ada yang dari Lampung, dari Riau, wow banyak ya, dari Sumatera Utara, terima kasih udah datang. Wow. Dari Sumatera Barat, oke mantap. Dari Batam juga hadir, wow. Sip, sip, terima kasih banyak. Yang dari timur ada nggak, dari timur? Ke timurnya Jawa situ. Oh, ini dari Bali, oke. Dari Makassar, ya dari Jawa Tengah, oke. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, kita anggap prerequisite ya,
bahwa teman-teman udah ngerti barang-barang ini ya. RF, routing, security, encryption, at least MikroTik basic dan packet flow lah ya. Karena nanti beberapa feature ada terkait dengan packet flow gitu. Oke, kita review bahwa kalau kita mau komunikasi itu ada yang namanya 7OC layer dan protokol. Oke, ketika kita kirim sesuatu nanti akan ada proses enkapsulasi. Jadi sebuah informasi dibungkus dengan informasi yang lainnya, kan gitu ya. Dan karena ini adalah satu dimensi, maka yang terlihat nanti ada sebuah data nanti ditambahin dengan data lainnya gitu ya. Jadi ini data Anda ya ada di sini. Nah, kemudian ini ada header, ada header, ada header gitu. Jadi inilah yang dikirim ke network ya sampai di tujuan nanti akan ada proses dekapsulasi. Jadi layer-layer yang tadi dibungkus itu dibuka lagi ya, mulai dari layer bawah, kemudian ada layer 2, layer 3 terus sampai layer 7 di sini. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat detail blok diagramnya, ya seperti ini. Kita compare antara OC layer dan TCP/IP. TCP/IP itu adalah de facto yang kita pakai, bahwa aplikasi yang kita pakai di network itu menggunakan implementasi TCP/IP. Ya. Tapi kalau kita udah ngomongin troubleshooting, yang kita ngomongin selalu adalah OC layer. Jadi kalau kita bilang, oh ada problem di layer 3, layer 3 yang mana? Yang ini nih, ya. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau TCP/IP kan dia 1, 2, 3. Oh, kalau gitu kita ngomongin transport, salah ya. Kita ngomongin network. Oke. Saya udah nggak tahu, saya anggap Anda sudah mengerti apa bedanya segmen dan datagram, paket dan frame ya. Mereka itu adalah video pada layer-layer yang mereka punya. Jadi kalau dilihat ada proses enkapsulasi seperti ini ya. Jadi dari data yang kita kirim seperti ini, kemudian ditambahin lagi header, tambahan lagi header, tambahan lagi header, ini layer 2 ya kan kalau kita pakai Ethernet seperti ini. Nah, kalau kita pakai Wi-Fi lebih panjang lagi karena header dia emang panjang gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi proses enkapsulasi. Jadi yang kita ketik di WhatsApp seperti ini, yang kita kirim seperti ini ya. Itu. Jadi satu kotak di sini ya itu adalah 1 byte ya. 1 byte. 1 byte sama 8 bit kan? 8 ini tesnya rada macet dikit. Oke, ya seperti itu. Jadi proses enkapsulasi itu makan sebenarnya banyak overhead. Jadi Anda teman-teman itu rugi ya kalau cuma kirim yes, no gitu ya. Lebih lebih banyak overheadnya daripada datanya gitu ya. Right. Lanjut, ini header dari 802.11, ini adalah standar wireless yang kita pakai ya. Di mana kalau kita lihat ya, di sini ada header, ya headernya yang ini, dan ini adalah trailer. Nah, yang ini apaan? Ini data untuk dari upper layer, ya ini payloadnya. Oke, payloadnya seperti ini. Nah, nanti ini kalau ini kan 2 bytes, kalau dipecah lagi, jadinya seperti yang di bawah ini. Oke. Untuk mekanisme 802.11 sendiri, Anda nggak kita bahas ya, karena itu lumayan kompleks ya, jadi kita asumsikan Anda udah ngerti gitu. Nah, sebelum kita bahas wireless, ya, berapa seperti saya bilang tadi, ini masih kita bicara dengan prerequisite knowledge. At least Anda udah ngerti ya. Anda dianggap mengerti ya, apa itu wave property, apa itu frekuensi, amplitudo, period, wavelength, dan phase ya, fasa. Anda perlu tahu apa itu analog bandwidth dan digital bandwidth, beda ya. Analog bandwidth pakai frekuensi, digital bandwidth biasanya pakai bit ya kan. Modulasi ya, modulasi untuk digital ya ini kan modulasi ada 2, ada analog ada digital ya kan, ada FM AM PM ya.
Nah, kalau modulation digital kita biasanya pakai key di sini ya. Phase shift keying, frequency shift keying, amplitude shift keying. Nah, nanti modulasi itu ada skemanya, kita sebut MCS ya, modulation coding scheme. Nanti ada MCS 0, 1 dan seterusnya. Teman-teman juga dianggap mengerti bahwa ada teori capacity ya, yang terkait dengan entropi ya. Shannon-Hartley theorem, ini pasti udah tahu ya bahwa capacity itu tergantung dari log dari SNR-nya dan dikalikan dengan bandwidth. Ya, ini teman-teman udah tahu, jadi udah tahu apa itu, kenapa sih kalau kita channel width-nya lebih lebar, transmisi datanya lebih banyak gitu kan. Ya karena stream-nya yang kita pakai lebih besar. Terus kemudian karena kita bicara elektromagnetik, ya berarti mau tidak mau juga elektromagnetik dari dua kata, electricity dan magnetism, ya teman-teman dianggap sudah mengerti prinsip keduanya. Kemudian ada properties ya, ketika kita bicara channel, ada channel width, ada signal strength, ada coverage, ada simplex, duplex, half duplex, oke. Kemudian standar Wi-Fi ya, ada 802.11a, B, G, N, AC. Sekarang yang AC ini ya. Nanti kedepannya pasti ada lagi. Terus organisasi yang ngurusin standar ya seperti ITR, USFCC ini yang banyak orang jadi kiblatnya frekuensi ya oleh dia gitu. Kemudian IEEE sebagai lembaga yang bikin standar, ISO kalau di Indonesia kita punya Postel ya, dan regulation ya, regulation. Jadi gunanya standar tuh untuk ngasih tahu regulation, itu misalnya frekuensi, channel width, IR ya, intentional radiator, IRP, indoor atau outdoor. Ya, karena di beberapa negara ini beda loh ya, indoor dan outdoor. Misalnya di Inggris itu beda ya. Makanya sekarang di nekrotik yang baru tuh kan ada pertanyaan, ini indoor apa outdoor ya atau non ya. Kemudian nanti Anda perlu tahu bahwa ketika kita ngomongin RF, pasti dia punya behavior ya nggak? Ada propagation, absorption, bla 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 bla. Anda dianggap udah ngerti ya. Nah kemudian power comparison ya kan, Bell ya. Kan kayak apa? Kalau kita kan standar panjang itu kan meter ya. Ada desimeter ya, ada sentimeter, ada milimeter ya kan. Sama untuk power comparison kita pakai bel ya. Ada bel, ada desibel, ada sentibel, ada milibel kayak gitu ya. Dia udah tahu. Nah, selain bel itu adalah power comparison, tetapi ya comparison. Tetapi kalau untuk unit of power-nya sendiri, itu kita bisa pakai watt atau pakai dBm. Jadi compare dengan 1 miliwatt. Ya. Desibel itu yang di atas tadi kita sering sebut dengan dB. Ada juga dBi, berarti ini dB tapi di compare dengan model isotropik. Ya, kalau ini kan M ya. M tadi itu adalah di compare dengan 1 miliwatt. Terus kemudian ada RX komponen, ada transceiver ya, transmitter. Jadi kan ada transceiver, transmitter, ada receiver ya. Kalau dua-duanya berarti apa? Transceiver gitu. Ya enggak? Nah, ada transmitter, ada receiver, ada IR, IRP. Kemudian nanti ada link budget, tapi ini terutama buat outdoor ya. Tapi prinsip ini tetap dipakai juga ya, meskipun Anda desain indoor, ya kan. Noise ya, pengetahuan tentang noise sudah tahu, noise floor, dan pastikan bahwa noise Anda, signal Anda itu harus lebih dari noise yang ada ya. Nah, rasionya itu disebut SNR ya, signal to noise ratio. Jadi noise-nya begini, sinyalnya Anda di sini. Kalau Anda terlalu dekat ya, misalkan 10 dB, wah ini bahaya ya, karena sinyalnya bakalan jelek gitu ya. Nah, kemudian ada CCQ, ya, Client Connection Quality, kemudian Retransmission, RX Sensitivity, dan Data Rate. Oke, ini checklist ya. Saya anggap Anda udah ngerti.
Nah, kemudian tadi itu checklist tentang radio RF ya, checklist ya, RF checklist yang ini antena checklist ya. Jadi azimuth dan elevation chart ya, kita tahu radiation pattern ini kebanyakan kita perlu tahu kalau kita main di outdoor ya. Antena directionality ya, bagaimana sinyal itu memancar dari sebuah antena. Yang kalau kita indoor biasanya kita pakai yang omni. Terus kemudian ada antena type ya, ada yang omni, ada yang patch dan lain-lain. Oke, kemudian di situ juga kita ada tahu antena gain. Karena kenapa sih kita perlu tahu? Karena di mikrotik itu wirelessnya detail, nggak kayak Ubiquiti atau Mimosa ya atau vendor lain. Itu kan cuma website berapa tab udah selesai gitu. Tapi di mikrotik kan settingnya banyak ya kan gitu ya. Nah, itu sebabnya salah satu operator gitu ya waktu di Afrika ya dia bilang, "Oh, nggak maulah pakai mikrotik." Kenapa? Settingannya banyak banget, bikin bingung. Ya kan? Padahal kita bisa misalkan bisa pakai quickset gitu ya. Oke lah itu belakangan. Nah, ini beam width ya, polarisasi kita nggak perlu banyak mikir, front to back ratio, port to port installation, beam forming ya mungkin ini ada tapi nanti di 5G gitu ya. Di mana antena yang kita pakai itu terdiri dari beberapa antena kecil ya, yang akan mengirimkan beberapa signal secara bersamaan gitu ya, beamforming. Dengan demikian kita bisa beamnya kita bisa lakukan sesuatu. Ini seperti radar gitu ya, beamforming. Kemudian ada yang namanya Fresnel zone ya, zona di mana tidak boleh ada halangan antar dua stasiun yang dua apa ya namanya, dua unit ya, dua apa sih namanya, TX dan RX gitu ya, yang sedang berkomunikasi. Jadi misalkan di sini A, di sini B, ya di sini ada area di mana tidak boleh terhalang. Nah itu namanya Fresnel zone. Kemudian bahas antena diversity ya, yaitu SISO, single in, single out atau MIMO ya, multiple input, multiple output. Oke, jadi kita menggunakan beberapa antena sekaligus ya untuk mengirimkan data yang bersamaan. Kemudian kita perlu tahu juga antena aksesoris ya seperti kabel, konektor, POE, ini splitter ini ya. Ya, kemudian amplifier, attenuation, attenuator ya, lightning arrestor, grounding dan lainnya. Oke, kita masih bicara checklist sekarang. Nah, kemudian standar ya, standard checklist. Channel width sudah tahu ya, frekuensi band ya, ada 5 giga atau 2 gigahertz. Anda perlu tahu apa bedanya access point AP atau station ya, STA. Topologi fisik ya, either dia point to point atau point to multi point. Mekanisme pengiriman pada 80.11 ya. Apa bedanya dengan CSMA CA dan CSMA CD ya. Kemudian dari sini adalah topologi bagaimana wireless itu distribusikan. Either dia distributed system DS ya atau kita pakai dia WDS ya, wireless distribution system. Oke, so hopefully semua udah ngerti ya. Dan kalau misalkan Anda pakai Makrotik ya, kita punya checklist juga ya, pastikan Anda dianggap udah ngerti. Jadi dari sisi hardware paling tidak Anda udah tahu wireless card, built-in hardware dan spek ada di sana ya. Kemudian dari sisi software ketika Anda pakai Winbox paling tidak Anda tahu apa itu registration table, scan tool, snooper, frequency usage, pakainya gimana, spectral scan, spectrum analyzer. Ini bisa loh ya pakai tanpa memutus ya, tanpa memutus koneksi. Sekarang udah canggih itu ya. Cuma memang nanti throughputnya rada turun sedikit karena beberapa time slot dipakai sebagai untuk analyzer ya kan, tanpa harus additional chip. Itu keren. Kemudian alignment, sniffer, regulatory domain, data rate policy, power policy, multiple chain ya, alias beberapa antena, kemudian access list versus connect list ya, saya anggap Anda udah tahu, wireless security, TX, data rate, dan beberapa protokol wireless yang proprietary, misalkan Nstream dan NV2. Oke.
Ini review aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke indoor wireless. Jadi indoor wireless itu ya seperti namanya juga indoor ya, letaknya di dalam apa? Di dalam ruangan lah gitu kan. Nah, itu dari sisi topologi biasanya dia PTMP ya. Jadi satu access point ya ini dia berkomunikasi juga dengan misalkan HP, dengan komputer, kemudian ada HP lagi di sini gitu ya. Misalkan di sini juga ada satu access point, dia komunikasi dengan TV, satu lagi dengan HP, pasti HP ya, dengan komputer, kemudian di sini ada lagi PC lagi gitu, kemudian ada HP lagi yang connect ke dia, kan gitu ya. Oke, ya jadi ini indoor ya, ada di ruang-ruang ya. Jadi kita nggak perlu apa pusing-pusing dengan alignment gitu ya, ditaruh di tower tuh nggak perlu ya. Ya seperti inilah ya indoor ya. Jadi ini adalah indoor wireless. Nah, prinsipnya juga sama, tetapi mungkin ada ya prinsip-prinsip RF tadi di mana-mana ya sama gitu ya, karena indoor dan outdoor memakai electromagnetic wave yang sama, ya kan? Cuma tempatnya aja beda, ya kan? Oke, ini kok bisa next. Ya. Nah, terus kalau ngomongin apa saja sih komponen wireless indoor ya? Ya seperti inilah. Ya pertama pasti harus ada IP dong, ya kan? Contoh AP itu kayak mana? Ya inilah, nih AP. Ya ini yang taruh di ceiling ya, taruh di ceiling. Ini juga bisa taruh di ceiling atau taruh di dinding ya. Gitu. Ini ada kabel colok ke sini ya. Eh, terus di sini ada ini nggak dapat power power adaptor gitu. Ada, tetapi eh, tapi di sini berasal eh, dari PoE, dari kabelnya sendiri di sini. Oh wait, I have a question here. We cannot know your language. Yes, I'm speaking in Indonesia. And then, guys, you are late. Yeah. So if you are here since 7:30 in our time, and then saying that, okay, you're not from Indonesia. Yes, and then I'll be speaking in English. Okay, you are late. Sorry for that. So because everybody here are in the beginning of the webinar are Indonesian, I'll speak in Indonesian. Okay, so next time, if you attend the webinar, please be on time. And then I'll be asking the same questions every time I do a webinar. Is there anybody not from Indonesia? Okay, if there are, and then I'll be speaking in English. So today, everybody here are Indonesian, and then you are late. So sorry for that. Okay, perhaps we can schedule next webinar in the future. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana sih? Oh ya, access point. Ya, ini access point ya. Jadi di access point itu juga bisa pakai apa sih namanya? Power ya. Nah, kita colokin power ke situ. Iya, jadi nggak jadi. Cuma nggak praktis ya. Masa kita taruh colokan AC 220 ke situ. Kalau digigit tikus gimana? Kebakaran bagaimana ya kan? Repot. Nah, maka dari itu di sini ada yang namanya PoE ya. PoE itu jadi kita punya switch ya, ini switch. Nah, switch itu nanti akan ngasih support ke sini. Nah, gitu. Nah, jadi di sini ada kabel kan. Nah, kabelnya itu misalkan berasal dari switch yang ini. Nah, gitu. Oke, so ya itu tadi caranya dia. Ya, jadi dengan demikian powernya berasal dari switch ini. Ya, betul. Oke, kemudian punya kabel sistem yang bagus ya. Nah ini kabel ya, kabel yang ini. Oke, jadi kabel itu sangat berpengaruh banget ya kualitas kabel, apalagi PoE ya. Kalau kabel abal-abal itu 5 meter, 10 meter udah megap-megap itu powernya ya. Dan juga nggak bisa speed tinggi ya. Nah, kadang itu supaya murah, kabelnya itu dicampur dengan besi, ya kan? Harusnya kan kabel tembaga, ya nggak?
Kenapa tembaga? Karena konektivitasnya bagus. Tapi tembaga itu mahal. Yang murah itu besi, gampang dicari ya kan. Udah deh dipakai, ya nggak bagus sinyalnya gitu. Ya, udah gitu plastik pembungkusnya gampang getas nih, getas itu apa dibiarin lama tuh jadi keras gitu, terus pas dibengkokin malah coplok itunya apa covernya gitu. Oke begitu ya, kabel itu penting. Terus juga, nah ini nih controller ya, jadi controller. Jadi gini, kalau indoor wireless cuma satu ruangan lah, itu mah gampang ya kan. Kita ngomongin indoor wireless yang untuk misalkan sekolah gitu ya, gedungnya ada beberapa, hotel kayak gitu ya. Hotel itu kan kamarnya banyak gitu ya. Ya kita harus supply wireless semua di sana. Nah perlu ada controller. Kenapa kalau nggak pakai controller? Ya kita harus login satu-satu ke IP-nya. Repot banget ya kan. Nah, terus juga ini ada layer 3 ya. Jadi ini kalau kita bicara wireless itu kan dia cuma layer 2 ya nggak? Nah, layer 2 doang memang bisa connect ke Yahoo, Google gitu, enggak kan? Nah, kita perlu ada layer 3 gitu ya. Nah, ini barang apaan? PoE ya. Jadi PoE seperti ini, kalau kita nggak punya switch ya, kita nggak punya switch, ini misalnya ini kan rada mahal, kita rada kismin dikit gitu ya. Ya, jadi dari LAN colok ke sini dulu, dari sini baru keluar. Nah, jadi si tugasnya PoE ini ngasih injektor listrik ke sini. Jadi begitu masuk nggak pakai listrik, keluar dia ada listriknya. Kok bisa? Nanti nggak bentrok dengan data? Enggak lah, gitu kan. Ini kan pakai kabel Ethernet. Ya, Ethernet di dalam Ethernet kan ada kabel lagi, ada 8 biji, ya nggak? Nah, beberapa dari kabel itu dipakai buat power. Oke, nah kalau instalasi gimana? Ya seperti ini ya. Nah, lokasi itu penting ya. Lokasi apaan sih? Lokasi access point. Ya, jadi yang jadi masalah masalah sih. Yang jadi isu di indoor itu adalah lokasi penempatan access point gitu ya. Jadi Anda perlu lakukan survei ya, survei buat tahu. Nah, jadi misalnya ini kan ruangan nih ya kan. Nih, di bawah ada ruangan lagi gitu. Enaknya kita taruh access point di mana nih gitu ya. Ini dari sini loh ya. Ya, terus di sini ada lagi gitu kan. Lokasi access point itu penting. Oke. Okay. Nah, kemudian juga karena kalau instalasi ya safety first ya. Kemudian plan before you run. Oke. Okay. Kemudian jangan lupa ada out of band device. In case kalau kita susah connect ke sana gitu ya. Ya, jadi biasanya connect-nya seperti ini. Ini tadi yang switch PoE ya. Kemudian nanti semuanya pada connect ke sana gitu. Ya. Ya seperti itu kebanyakannya sebenarnya sih dari sisi apa namanya dari sisi implementasi nggak terlalu rumit ya karena ya cuman switch connect ke access point beres udah kan nggak perlu pusing-pusing lagi banyak-banyak ya kan. Nah terus MikroTik untuk indoor wireless pertama kita bahas dulu tentang produknya ya. Nah, usually indoor wireless kalau kita ke mikrotik.com, Anda cari di produk kategoris yang untuk indoor itu ada di kategori ini nih. Ya, wireless for home and office. Nah, nanti di sini ada kategorinya. Semua di sini adalah produknya. Nah, biasanya di situ ada mounting, ya kan? Ini mounting untuk wall atau mounting untuk taruh di ceiling ya, taruh di langit-langit sini. Atau di sini ya ini juga ada untuk wall ya. Nah, jadi nanti kabel dari sini colok ke dia gitu. Oke, seperti itu ya. Mengenai barangnya mana sih? Ya itu. Ya. Nah, di sini kalau Anda zoom, oh itu banyak banget ya kan. Ya, seperti saya bilang tadi, ini mikrotik ya. Kategorinya wireless home dan office ya. Nah, di sini produknya mulai dari yang model kayak begini, dia support AC gitu ya. Kemudian ini ada model yang baru, ini yang mini, yang murah-murah itu ya. Nah, ini juga murah ini ya. Nah, terus ini juga yang seukuran kotak korek api gitu ya. Di sini ada yang pakai korek api nggak ya? Nggak ada ya. Ya, terus ada yang versi kecilnya ya, cap light. Nah, ini rada besar dikit ya, upgrade dari sini gitu kan. Kemudian ada HAP, HAP itu Home Access Point gitu maksudnya. Jadi ada yang model seperti ini ya, seperti persegi panjang ini. Ya, ini juga access point indoor.
Nah, terus yang miripnya kayak di Ubiquiti itu ya, ini pakai cap namanya ya. Nah, cap ini ada dua, ada cap biasa, ada cap AC. Ya pasti tahulah yang mana yang lebih mahal kan, pasti yang ada AC-nya ini. Gitu. Oke, jadi barang Anda bisa lihat di sini ya. Kebanyakan ini barang-barang buat indoor ya. Oke. Nah, terus seperti saya bilang tadi, kalau misalkan kita di indoor ya, kontrol itu penting ya, seperti saya bilang di sini. Kenapa? Karena kita nanti manage barang banyak banget gitu. Karena itu kita perlu controller. Ya, zaman dulu Mikrotik belum punya tuh. Pas saya jadi trainer tuh Mikrotik belum punya. Habis itu dia bikin software controller. Nah, ini dia. Jadi kalau vendor lain namanya controller itu dia pakai ini, dia pakai apa namanya? eh dia pakai hardware ya, tapi Mikrotik dia pakai software ya. Nah, jadi Capsman itu enterprise dia offer jadi software ya software. Ada menunya juga di ketika Anda buka Winbox ya. Uh, feature enterprise ya. Jadi ini orang jadi kenapa sih orang malas pakai Mikrotik zaman dulu ya? Karena dia nggak punya enterprise features gitu ya. Salah satu enterprise feature-nya apa? Centralized platform untuk manage AP gitu kan. Nah, dulu dia nggak punya. Nah, sejak 6.11 baru dia punya ya, tahun 2014 tuh zaman dulu ya. Ya lumayan sih ya. Nah, sekarang dulu dia versi 1, sekarang udah versi 2 ya. Nah, ini udah nggak kompatibel. Saya anggap semua sudah pakai versi 2 ya kan. Nah, nanti ada dua istilah, ada cap, ada capsman ya. Jadi cap-nya ya jadi misalnya ruangan kan, ini ruangan. Nah, ini ceilingnya ya, ada cap. Nah, ini juga ada ruangan, ada ceiling di sini, ini ruangan juga. Ya, di sini ada ceilingnya. Jadi setiap controller, setiap AP itu jadi cap ya, jadi control access point ya. Jadi access point yang dikontrol. Dikontrol oleh siapa? Oleh capsman di sini. Gitu. Jadi nanti semua cap masuk pasti harus bisa berhubungan dengan capsman-nya. Gitu. Oke. Jadi ada dua sisi gitu ya. Kayak ada access point, ada station. Nah, capsman juga gitu. Ada cap, ada capsman. Gitu. Oke, sampai sini ngerti. Nah, nanti model konektivitas Capsman itu bisa model seperti ini. Ya, yang kiri bisa dia langsung layer 2 atau layer 3 gitu. Jadi, cap-nya seperti ini, dia terkoneksi. Nah, ini ada Capsman-nya, dia satu network dengan cap. Ya, ya kan layer 2. Nggak bisa, kalau namanya layer 2 kan nggak bisa cross collision domain, ya kan? Atau broadcast domain, nggak bisa. Oke, nah ini router ya kan. Oke. Nah, direkomendasikan menggunakan layer 3. Nah, ini lebih stabil. Nah, dengan demikian cap-nya itu nggak harus ditaruh di network yang sama dengan cap-nya. Gitu. Jadi cap cuma ditaruh di sini. Nah, ini kan routing berarti ke sana kan. Nah, melewati router ya kan. Nah, ini no problem ya. Jadi dengan demikian cap-nya satu, capsman-nya satu, cap-nya banyak gitu. Oh, jadi bisa ya gitu. Misalkan cap-nya cap sebenarnya ada di Jakarta tapi cap-nya ada di Bandung, Jakarta di Bandung, di Surabaya bisa. No problem ya. Seperti itu. Nah, konfigurasi Capsman ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau Anda buka Capsman pasti kan gambarnya gini tuh. Ya, jadi masing-masing ini pasti punya konfigurasi sendiri-sendiri untuk channel, untuk data path, untuk security configuration dan juga rate ya. Itu nanti masuk ke atas ini, masing-masing ada konfigurasinya. Nah, mereka semua ini nanti akan dimasukkan ke dalam konfigurasi. Nah, tab-nya tuh yang ini. Oke. Ini masuk konfigurasi. Nah, nanti setelah itu, setelah dibikin konfigurasinya baru kita provision, ya enggak? Jadi ini Capsman ya. Jadi gini, saya cuma kontrol di Capsman, oke. Tetapi di sini ada cap. Ini ada cap. Ada cap ya. Saya nggak mau connect ke cap-nya langsung ya. Saya mau kontrol dari Capsman dengan provisioning rules yang ada di sini. Bisa. Ya, saya
Saya misalkan setting di sini ini channel 1 ya, ini channel 6, ini channel 11, bisa, no problem ya. Jadi kita settingnya di Capsman. Ya, jadi ini adalah provisioning rules. Nah, di sini ini yang penting. Nah, kalau dia sudah dibikin provisioning rules dan dia sudah apa di provision, nah maka nanti di sini akan muncul cap interface, gitu ceritanya. Jadi cara cara menurut saya ya ini cara step atau prinsip mengkonfigurasikan Capsman ya. Jadi dari layer bawah dulu, kemudian kita bikin konfigurasinya, kemudian kita bikin provisioning rules. Setelah dia jadi, baru kemudian nanti akan muncul cap interface yang ada di sana. Dan itu juga bisa kita override ya. Oke, sampai di sini bisa ikut ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tulis ya. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ada channel, ada data path, ada security configuration, ada rates. Nah, nanti mereka semua ini kan kita udah setting banyak tuh. Nanti akan dimasukin ke dalam konfigurasi. Nah, konfigurasinya nanti akan dimasukin ke dalam provisioning gitu. Jadi kalau kita mau ngubah, ya kita ngubah konfigurasi di sini aja, otomatis yang di cap nanti akan berubah. Oke, selanjutnya setelah controller udah beres, ya kita lakukan wireless survey. Kenapa? Jadi wireless survey itu apa? Adalah proses untuk planning dan designing wireless network untuk provide solution bla 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 bla. Ini yang panjang banget ya. Ya, jadi sebuah proses untuk desain wireless network. Jadi ini bagian dari wireless network. Jadi kalau Anda bikin wireless network, nggak pakai survei itu kurang afdol ya. Tapi wireless saya lancar-lancar aja tuh. Iya, karena lu bikin buat kamar kosan lu doang ya kan. Cuman buat rumah lu aja gitu, bukan buat satu kampus. Nah, kalau buat satu kampus nggak pas lah kalau caranya begitu. Nah, kita perlu survei. Jadi kita membuat keputusan berdasarkan data yang kita pakai ya kan. Data apa? Data survei lah gitu kan. Nah, ini objektifnya untuk menentukan lokasi optimum, minimum lagi dari akses point gitu. Jadi yang jadi intinya itu kan adalah akses point ya kan? Ya nggak? Ya kan? Gimana kita naruh akses point-nya itu sesuai, ya kan? Nah, ini dikenal juga RF, site survey atau wireless survey. Nah, kalau kita mau wireless survey, ngapain? Nah, biasanya kita physical visit. Ya, nggak bisa kita remote, ya kan? Beda dengan programming, kita deploy dari jauh, masukin upload ke apa ke ke namanya, kita upload ke apa sih namanya tuh, ke AWS atau ke server ya, deploy udah jalan ya kan. Dari mana aja bisa ya kan, asal connect ke internet. Kalau wireless survey mana bisa. Makanya kalau untuk training wireless tuh rada tricky gitu kan. Bisa aja sih wireless, tapi nanti tak kasih dia ini akses ke itu perangkat wireless gitu. Benar, karena nggak bisa disimulasi ya gitu. Kalau routing tuh oke lah, kita bisa pakai GNS3 atau kita pakai, kalau saya nggak suka pakai GNS3, saya pakai yang lain ya. Itu kita bisa langsung masukin ke sana ya. Masukin router ke sana untuk simulasi routing, BGP, OSPF, it's okay lah. Kalau wireless mana bisa ya kan. Nah, apa yang kita perlukan untuk wireless survey? Ya, physical visit ya. Kemudian kita harus tahu floor plan-nya gimana. Dengan skala yang bagus ya. Kadang orang bikin bikin layout gedung itu kan sama seperti kayak undangan gitu ya. Lokasi undangan kan coba gini. Lokasi undangan ada di sini nanti ada jalan gitu. Itu kan apa? Ada jalan ke sini gitu ya, ada jalan ke sini, ke mana gitu ya. Itu kan artinya skalanya nggak pas gitu ya, cuma kotak-kotak gitu kan. Nggak bisa ya, floor plan-nya itu harus harus real gitu ya. Kalau itu 5 meter ya skalanya juga sama gitu ya, harus sesuai. Terus pakai survey tools ya. Nah, ini banyak ya.
Ada yang mahal juga, ada yang terjangkau. Kemudian interview dengan stakeholder ya. Jadi kita tanya dulu, Pak, ini problemnya apa, tujuannya apa. Saya mau, misalkan ya, dulu pernah juga tuh, Pak, saya kita mau ada project gitu ya, kita coba diskusi, apa requirement-nya? Saya mau jadi, kalau ada orang yang, masuk ke hall, emang di hall ada berapa? Ada sampai 1.000 orang, Pak, gitu. Hall-nya segede apa? Segede lapangan basket gitu, ada 1.000 orang, buset gitu kan. Dan semua pengen bisa streaming, aduh Mak, gitu. Streaming memang dengan kapasitas berapa? Dengan 1 Mbps. 1 Mbps kali 1.000 orang semua pengen bisa streaming minimum 1 Mbps, berarti kan 1 giga. 1.000 giga. Apa? Ya, 1.000 mega kan, alias 1 giga gitu. Waduh, repot gitu kan. Nah, eee, ya ya kita survei nggak bisa juga gitu kan. Nggak tahu tuh ya, dia dia gimana gitu. Sekarang saya nggak ngikut lagi tuh, projeknya. Kelihatannya sih nggak jadi gitu ya, karena requirement terlalu berat dan nggak ada. Pakai kabel aja sekalian, ya kan. Oke, beberapa indikator ya setelah kita pakai survei ini ya SNR, ya kemudian ada upload dan download, dan usually interference. Ada juga sih, yang lain ya, yang kita bisa pakai. Nah, ini kayak kalau misalkan teman-teman di telco itu ada yang namanya drive test, itu sama juga ya. Cuma kalau ini kan yang kita survei itu adalah, lokasi apa sih, access point di dalam gedung ya. Nah, kalau drive test itu lebih gila lagi, satu kota gitu ya, keliling-keliling gitu pakai alat khusus gitu ya. Oke, nah ini contoh ya. Jadi di sini ada sebuah kasus ya. Ini ada access point di sini nih ya. Access point itu sebenarnya lokasinya di sini. Ini ada koridor ya kan. Koridor jalan. Biasanya kan orang naruh access point di koridor dong ya. Yang kayak apa? Yang kayak hotel gitu ya. Nih hotel kan ini ada koridor ya kan. Ini hotelnya ini koridor. Ini ruangan, ini ada ruangan, ada ruangan, ada ruangan ya kan. Pingin hemat toh. Access point taruh di sini ya kan. Bisa nggak? Ya bisa. Ya tergantung dulu requirement-nya apa. Kalau cuma sekedar ngeping sih bisa, Pak. Cuma kalau saya mau bisa connect dengan, ke apa, apa sih namanya, dengan speed minimum sekian. Nah, itu, harus cek dulu, Pak. Nah, di sini kita bikin survei lah, gitu kan. Dari survei ini case beneran nih ya. Ini ruangan ya. Nah, ini lokasinya bener ya kan. Ini ruangannya di sini. Ini ruangan yang ini tuh yang ini kan. Ada ruangan yang di belakang itu ada lagi. Oke, nah setelah kita survei, apa yang terjadi? Dapatnya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini adalah SNR-nya. Nih, SNR ini jelek, yang ini bagus, ya kan? Dapatnya yang biru-biru semua, ya kan? Tuh. Ya pantesan, ini kan ruang kelas ya. Ini pintu nih. Ini pintu. Nah, yang dapat sinyal bagus ya orang yang berdiri di sini, gitu. Yang di dalam sini gimana? Ya nggak dapat. Sinyalnya jelek. Terus salahin siapa? Iya kan? Makanya apa? Ya kalau survei ya survei lah bener gitu kan. Untuk mengecek kalau sekedar ping aja sih bisa gitu. Tapi kalau requirement-nya gimana? Nah, terus jadi ceritanya kita jadi gini, kita cara wireless survei itu ya kita datang ke sini ya, tes, datang ke sini lagi tes, datang ke sini lagi tes, tes. Jadi kita keliling gitu buat nyari ngetes sinyal. Sinyalnya bagus apa kagak gitu kan. Nah, inilah yang kita dapat. Nah, dari sini, Pak, kalau saya di bawah access point, kok kencang banget ya? Lah iyalah, sinyalnya bagus ya kan. SNR-nya bagus. Ini kan hijau tuh kan. Nih, hijau. Ya di sini hijau. Ya bagus. Coba kalau di sini, oh mati. Ya, jadi ya beginilah gitu kan. Nah, setelah kita tes download juga sama gitu kan.
Ya 1 Mbps. Yang bisa dapat bagus ya yang cuma dekat-dekat itu. Upload juga sama. Nah ini beberapa mitos ya. Wireless itu susah karena nggak bisa dilihat ya iyalah gitu kan. Namanya juga wireless ya nggak. Nah kalau udah kayak gini ya makanya kita perlu pakai wireless tools ya. Elektromagnetik nggak kelihatan tapi dengan adanya tools kita tahu kan gitu ya. Sama juga misalkan di kepala Anda ada kayak inilah apa kayak X-ray gitu ya. Di paru-paru Anda itu ada bercak-bercak gitu. Mana ada kelihatan gitu kan. Kalau kelihatan mau lihat kan berarti harus dibedah dulu itu paru-parunya, ya kan. Ya nggak perlu pakai ada teknologi canggih, pakai X-ray gitu kan. Jadi sama juga dengan wireless ya. Jadi ini nggak kelihatan betul, makanya kita pakai tools. Nah, terus brand determine performance, nggak juga gitu ya. Anda bisa lihat di sini kan brandnya tahu ya, tuh lihat brandnya apa kan di sini. Lihat ya, tuh. Ada yang bisa tahu nggak? Tuh tulis di grup ya. Tahu kan model kayak gini tuh yang harganya mahal ya kan? Oke. Dari vendor Anu ya. Oke, brand enggak juga ya. Yang lebih penting lokasi ya. Saya pernah juga dapat project wireless kayak gini ya, dari brand besar gitu. Pak, apakah kita harus ganti dengan dengan apa merek yang lebih mahal? Ya kalau naruhnya ngawur juga percuma. Gitu ya. Jadi posisi menentukan prestasi. Ya, terima kasih Mantasani. Oh, ini dari Bandung ya. Sebelahan kita. Oke ya. Terus wireless itu kompleks. Ya iyalah makanya lu belajar ya kan gitu. Memang sih wireless itu nggak sama seperti apa nggak seperti kabel kan gitu. Kabel lu colok dapat dah gitu ya, nggak perlu pusing. Kalau wireless beda men gitu kan. Jadi memang kita perlu belajar lebih banyak kalau untuk handle wireless gitu. Kalau gitu kita nambah bandwidth aja. Oh nggak juga. Sekali lagi Gimana kan? location. Ya. ID? Oke. Nah terus kita nggak perlu wire. Nggak perlu juga gitu ya. Untuk yang model Iya. tadi tuh. Anjing. Mana sih? Edan. Yang di sini kan. Nah kayak gini ya. Biasanya kita bikin implementasi seperti ini. Jadi ini dari PoE switch kita tarik kabel ke sono. Oke, gitu ya. Udah tahu ya brandnya itu. Nah, itu ada di apa? Ada di chat. Dah, udah lihat sendiri deh. Saya nggak nyebut ya. Yang jelas itu mahal ya. Lihat sendiri kan bentuknya. Tuh. Oke ya. Terus ya sudah selesai ya. Kita nggak ada live practice ya. Ya bagi teman-teman yang bersedia ngisi feedback ya di sini ada feedback untuk kita jadi lebih baik. Oke, bagi teman-teman yang mau langganan ke Facebook kita untuk dapat notifikasi juga ada ya di Facebook. Kemudian slide ada di SlideShare, kita nanti akan upload ke sana. Dan recording ada di YouTube. Oh, ini URL-nya masih lama nih. Nanti kita update ya. Jadi klik aja di YouTube GLC Networks. Nah, nanti keluar deh itunya. Dan kalau ingin ada notifikasi, silahkan subscribe ya, biar langsung ada. Jadi beberapa teman juga please share. Ini udah gue share gitu ya. Kenapa lu nggak subscribe? Ya. Oke, begitu kira-kira teman-teman sekalian ya. Untuk training ya ada di website kita, jadwalnya ada. Silakan cek ke sana dan info admin ya, infokan ke admin. Oh, di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, maka silakan. Ini kalian udah ngerti semua nih. Baik, ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita foto-foto lah. Oke, ya kita ada tidak ada pertanyaan, kita foto dulu lah ya. Sebelum pada bubar nih. Guys, tolong
Nyalakan kameranya please, gitu ya. Saya mau foto dulu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman itu ya ada ide lah seperti apa itu wireless network ya, khususnya untuk indoor. Oke, ini saya akan stretch dulu nih. Oke, hari ini ada 30-an orang ya. Oi, kita foto dulu ya. Ini ada yang pertanyaan tadi ya. Bentar, foto dulu ya. Mumpung belum lupa gitu. Mana sih? Kok jadi error? Ya ya. Oke bro semua. Ini cowok semua ya, nggak ada yang cewek. Alah, kasihan kali kita nih. Kering. Tak apalah ya. 1, 2, 3, mantap. Ya, yang belum senyum senyumnya dong. Ya, kasih jempol, mantap. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Yes, Magnus. Sudah selesai kita foto-foto. Mari kita ngobrol-ngobrol lagi. Di sini ada lagi pertanyaan. Mana lebih bagus? 2,4 apa 5 GHz buat Skype? Ya 5 GHz tapi kalau banyak interferensi juga sama, Bro. Itu. Tapi biasanya 5 GHz jarang ada yang pakai kan. Jadi mungkin lebih baik itu 5 GHz. Karena 2,4 giga 2,4 giga yang band 2,4 tuh udah banyak yang pakai. Jadi kemungkinan itu dipakai juga banyak gitu kan. Jadi nanti ada interferensi gitu. Oke, gitu ya tadi. Untuk Skype nggak ada urusan sama Skype ya. Jadi interferensi tadi ya. Kalau misalkan 5 GHz dan 2 GHz dan dua-duanya crowded, mau pakai bukan Skype juga tetap aja hancur sinyalnya gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu ya menurut saya. Oke, next dari Radif Ramadan. Jika channel oh salah ya tadi, harusnya saya matiin ini. Nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Ya, jika channel 1 dan 6 penuh, gimana solusinya untuk dapatkan channel yang terbaik? Ya, itulah nasibmu di 2,4. Ya. Ya, jadi gini, kalau kita bikin channel, itu kan jangan sampai overlap, ya nggak? Tapi kan kita punya sampai 11 channel, berarti bisa 11 channel dong. Iya benar, tapi channelnya jangan overlap dong gitu. Kalau misalkan di satu ruangan sudah pakai channel 1, Anda pakai di ruangan yang sama, oh saya pakai access point lagi gitu di channel 2 gitu. Nah, Anda perlu tahu operating frekuensi dari channel 1 gitu. Channel 1 bukan hanya aktif di channel 1. Channel 1 center frekuensinya kan di 2412 MHz ya kan. Nah, itu tidak hanya dia running di 2412 MHz tetapi juga di 10 MHz ke atas dan 10 MHz ke bawah. Jadi range-nya kalau misalkan di total itu 20 MHz. Ya, itulah yang namanya channel width. Oke. Nah, solusinya gimana? Ya yang namanya channel reuse. Jadi channel 1 itu dipakai lagi di tempat lain. Oke. Terus Afifa Dwi Ramadhani. Kalau status yang dicontohkan apa perlu nambah access point? Kalau nambah AP, apakah pengaruh interferensi? Seperti saya bilang tadi ya, contoh saya punya kasus dulu. Di ruang kelas tuh maksimum ada 30. Oke. Nah, satu access point idealnya itu bisa handle sampai 20 orang. Tapi di tempat saya bisa handle sampai 60 orang, 70 orang, bahkan juga di satu waktu saya bisa lihat ada access point yang dikunjungi oleh sampai 100 orang gitu, 120. Ya bro, kalau cuma connect doang bisa, tapi kalau coba semua disuruh akses YouTube, ya pengkor ya. Ya taruhan nama gua ya. Gitu.
Ya kalau gitu gimana? Ya itu tadilah, satu tempat, eee apa namanya tadi, jadi satu access point anggap aja 15 sampai 20, anggap aja 20 ya kan gitu. 20 orang ya kan, jadi satu access point, "Oh kok dikit banget sih?" Gitu kan. Lah iya seperti itu, katanya mau pingin enak gitu ya. Makanya tadi saya bilang, requirement-nya kayak mana gini ya, satu satu kloter ya, satu kloter 1.000 orang gitu. Dia, ada di hall ya, hall gede lah gitu, mungkin, lapangan basket, kursinya banyak gitu ya, atau 2 kali lapangan basket gitu lah ya, atau wisuda lah gitu ya. Semua orang wajib bisa, streaming YouTube gitu dengan kecepatan minimum 1 Mbps. Susah Bro, gitu kan. Mau pengen taruh akses point berapa banyak, bisa aja sih ya, akses point-nya banyak tetapi nanti sinyalnya kecil-kecil gitu. Oke. Nah terus berarti apakah harus taruh di ceiling? Nah ini juga ya, nggak harus, bisa taruh di lantai gitu. Nanti keinjek dong. Lah iya, lantainya ditutupin ya, digali gitu, taruh di bawah ubin. Nah, nanti di atas access point ditaruh plastik ya, ubin yang seperti plastik. Jangan taruh ubin besi ya, nanti kalau diinjek hancur access point-nya. Iya kan? Taruh ubin plastik ya. Kalau gitu tambah duit lagi dong. Ya iya, katanya mau bagus ya kan. Mau bisa sampai 1.000 orang. Oke, begitu ya. Jadi pertanyaan apakah harus nambah access point? Ya tergantung kebutuhannya apa, Bro. Ya kan? Kalau misalkan satu kelas 30 orang, ya itu tadi, ditaruh 2 akses point ya. Jadi satu pakai channel satu, satu lagi pakai channel 6, itu aja. Terus, bagus set power atau gimana? Saya pakai UniFi, ACLR, video call, suka-suka RTO, padahal depan ruangan. Ya ya tadi, makanya, ini pasti nggak pernah wireless survey kan? Ya kan? Siapa nih Muhammad Bawazir. Ya lu pakai kayak begitu setting, ini kenapa RTO nggak pernah setting wireless, lu kagak tahu, bukan nggak pernah setting wireless, nggak pernah wireless survei, lu kagak tahu berapa besar sih sinyal gue gitu kan. Dari access point ini sinyalnya berapa sampai ke dalam gitu kan. Pancaran ini sampai ke ruangan mana aja, mana kita tahu kan. Dah, Anda survei dulu ya. Mau tanya, kalau kita punya AP, kemudian di-set NAC, kemudian 2 client handphone, 1 kabel AC, 1 N, apa dampak negatif ke yang punya HP? Jadi punya AP, jadi AP-nya cuman ada 1 gitu ya? Ya. Jadi AP ada 1, ya jadi AP-nya 1 tapi client-nya 2 gitu. Ya, yang satu bisa AC, yang satu N. Apakah dampak negatif terhadap AC? Tidak ya. Jadi kalau AC dia bisa connect dengan AC, yang N connect dengan N. Jadi, beberapa sama seperti ini modulasi ya. Jadi orang bisa connect ke access point yang sama dengan modulasi yang berbeda. Kenapa? Kok bisa sih? Ya satu karena capability-nya, yang kedua, bisa jadi dia, lokasinya ya, dia lokasi nggak bagus ya kan. Ya jadi, nggak masalah gitu ya. Jadi AC connect dengan AC, yang N dengan N gitu. Nah cuman begini ya, ada access point yang di-set cuman AC aja gitu ya. Nah yang N nggak bisa connect gitu. Nah, sama seperti yang BGN gitu ya, kita cuman hanya N saja yang boleh connect ya, berarti yang B dan G nggak bisa connect gitu. Tapi saya bisa lihat, ya, saya belum tentu bisa connect kan gitu. Nstream juga bisa dilihat loh sama WiFi biasa. Nstream-nya punya MikroTik itu loh, ya kan. Nah itu kan bisa dilihat. Nah itu nggak bisa, ya nggak bisa connect. Jadi bisa ngelihat belum tentu bisa connect. Kasihan deh lo. Oke begitu ya. Ada lagi? Wah ini nanya banyak kali ini ya. Ramai banget. Nah. Eh, mana lagi? Kelihatannya udah semua ya? Ya bagus lah ya, nggak ngantuk ini.
Oh, ini ada lagi satu. Apakah kalau AC, kalau AP di set power maksimal, apa dampaknya jangka panjang? Pingin dapat coverage lebih banyak dan hemat biaya. Ya, sama juga lah kayak di orang orang di hotel tuh kan, ya kan? Orang hotel kan mau hemat ya kan. Tapi ya, kalau dekat pintu masuk sinyalnya bagus ya kan. Udah keluar pinggir dari pintu sinyalnya jelek gitu. Ya gitulah, macam mana. Dampak jangka panjangnya itu tadi. Saya rasa ini kayak gini udah logis ya. Saya jawab sendirilah ya. Next, ada yang mau tanya short preamble dan long preamble itu apa? Oh ya, bagus ya. Ini short preamble, long preamble. Jadi kalau kita di ini untung nanya, pinter. Ya di sini ya, annotate. Annotate kok nggak nyala sih? Oh ini nyala. Ya jadi ini layer 2. Ini kan header layer 2 kan, segini ini layer 2. Nah nanti di sini tuh ada namanya preamble. Ya preamble tuh nanti kasih tahu bahwa, gue mau ngirim gitu. Nah preamble tuh ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Itu aja. Nah, kenapa sih harus panjang? Karena ini takutnya ya di klien itu nggak denger gitu kan. Nah, makanya yang namanya wireless kan posisi menentukan prestasi. Ya benar itu, ya. Nah, kalau misalnya kita ada di sini ya, kemudian misal jadi gini, kalau jadi sebentar balik lagi ya. Yang namanya wireless itu sangat-sangat sedapat mungkin kita save time slot ya. Jadi untuk kita ngirim satu header, ini kan ada time slot sendiri ya, 1 millisecond, ini 1 millisecond, ini 1 millisecond gitu kan. Preamble itu juga makan waktu sendiri kan gitu ya. Misalnya preamble panjang ini 10 millisecond, yang kecil nih misalkan 3 millisecond gitu ya. Nah, jadi di wireless itu sedapat mungkin kita hemat time slot ya kan. Semakin dikit time slotnya ya semakin banyak data yang kita kirim kan gitu ya. Ya enggak? Data kan dikirim satuannya BPS ya kan, bukan Badan Pusat Statistik ya kan. Bit per second ya toh. Nah, nanti second itu kan sebenarnya panjang ya kan. 1 second sama dengan 1 juta 1 juta mikrosecond. Mikrosecond ya kan. Ini mikro ya, bukan M ini. Mu itu ya. 1 juta mikrosecond ya kan. Nah, ya berarti kan kita bisa lihat itu berapa bit yang kita bisa kirim dalam 1 millisecond. Nah, kalau millisecondnya kita pakai buat preamble, kita pakai buat header kayak gini kan wasting gitu, ya. Tapi dia reliable gitu. Jadi panjang headernya ya, kelebihannya dia reliable, jadi nggak perlu ada retransmission, ya. Tetapi kekurangannya time slotnya jadi sedikit kan untuk ngirim data. Oke, gitu ya. Itu preamble. Mudah-mudahan jelas. Jadi seperti kayak kita ngirim Morse lah ya. Pernah belajar Morse nggak? Yang jadi pramuka siapa? Ya, jadi kalau kita bikin Morse ya, itu kan kita preamble dulu ya, kedap-kedip gitu ya. Kalau atau semafor, semafor ya. Semafor tahu nggak? Dulu saya ikut pramuka soalnya. Jadi dari satu satu bukit ke bukit yang lain kan gitu ya. Mau ngomong susah kali ya, karena jauh banget tuh ya. Tapi kita bisa lihat gitu kan. Nah, di Semapur tahu ya yang apa, bendera tuh. Nah, kita harus kasih preamble dulu ya. Preamble dulu, gue mau ngirim nih gitu. Nah, terus dia jawab, oke, gue siap gitu. Nah, baru kita kirim datanya A, B, C, D, kita kirim hurufnya gitu loh. Nah, preamble gunanya buat itu. Kasih tahu bahwa, gue mau ngirim nih gitu. Nah, supaya reliable, preamble-nya panjang gitu. Oke, begitu ya. Siapa nih namanya? Radif Ramadan. Ya, bagus pertanyaannya. Sudah? Ini udah jam 20.42. Oi. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Saya rasa teman-teman mudahan puas dan
webinarnya berguna. Sekali lagi itu ada ada, eee, ada apa sih namanya, feedback ya, minta tolong kalau apa, minta tolong feedback-nya diisi ya supaya apa, lebih baik. Dan juga kalau teman-teman ada topik ya, silakan ditulis di feedback itu atau ditulis di sini ada topik yang mau dibahas. Oke, jadi untung biasanya hari ini ada yang dari luar ya, tapi untung hari ini, orang Indonesia semua, mantap nih, ya. Yang datang telat pula gitu kan. Sorry Bro, nggak bisa. Oke, lagi ya. Baik ya teman-teman, saya rasa itu aja ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dan, kita nanti akan, ada webinar lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Baik, gitu aja dulu. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam semua.